Kegiatan ritual di Pantai Payangan, Desa Sumberjo, Kecamatan Ambulu, Jember, Jawa Timur memakan korban. 11 orang tewas terseret ombak. Insiden tersebut terjadi sekitar pukul 00.30 waktu Indonesia Barat, Minggu dini hari tadi. Rombongan ini jumlahnya 24 orang. Mereka berangkat ke Pantai Payangan dari kota Jember menggunakan 3 kendaraan. Saat sedang melakukan ritual mandi di laut, tiba-tiba datang ombak besar. Dan ombak ini pun menggulung, menyeret orang-orang yang melakukan ritual berupa meditasi tersebut. Anda lihat ini proses evakuasi jenazah yang dilakukan oleh tim gabungan. Proses pencarian memang dilakukan gabungan dari Basarnas, Polairut, Polsek Ambulu, dan juga relawan warga sekitar. Proses pencarian dilakukan mulai Minggu dini hari tadi sekitar pukul 3:30 dan juga ada 11 jenazah yang berhasil ditemukan. Mereka ditemukan ada yang mengambang, kemudian ada juga yang berjarak 1 kilometer dari bibir pantai. Dan ada juga yang ditemukan ini terjepit tebing ataupun juga terjepit bukit yang ada di sana. Sementara masih ada juga korban yang selamat yang mendapatkan perawatan di Puskesmas Ambulu. Anda kembali melihat proses evakuasi yang dilakukan oleh tim SAR gabungan. Dan kabarnya hingga saat ini juga proses pencarian korban sudah dihentikan karena memang sudah ditemukan 11 korban yang mengikuti acara ritual ini. Berikutnya, pemirsa, korban selamat dan tewas yang tenggelam di Pantai Payangan, Jember, Jawa Timur dibawa ke Puskesmas Ambulu. Saat ini ada 1 korban selamat yang masih menjalani perawatan di Puskesmas Ambulu. Sementara seorang lagi terpaksa dirujuk ke Rumah Sakit Dr. Subandi Jember karena perlu perawatan intensif. Korban selamat yang dirujuk ke Rumah Sakit Subandi adalah atas nama Nur Hasan yang juga merupakan ketua kelompok ini. Sementara itu total ada 11 jenazah dibawa ke Rumah Sakit Ambulu. 1 jenazah sudah dibawa pulang oleh pihak keluarga. Siap. Oke, siap. Ya. Dan ini adalah puskesmas, tempat di mana para korban ini dibawa untuk mendapatkan perawatan dan juga kantong-kantong jenazah. Total ada 11 jenazah, ada 11 korban yang meninggal dunia. Akibat digulung ombak saat melakukan ritual. Jadi ritual ini adalah mereka berendam di dalam laut Pantai Payangan dengan kondisi ataupun pada saat itu mereka bergandengan tangan. Sehingga kemudian saat 1 orang atau ombak menerjang ini tidak bisa melepaskan tangan dan terseret semuanya. Dan berikutnya pemirsa kita juga akan dapatkan keterangan ataupun juga informasi terbaru mengenai hal ini dari rekan kami Reyan. Baik, Reyan, ada informasi yang bisa Anda sampaikan mengenai hal ini, termasuk tadi bagaimana kelompok ini apakah memang sudah berkali-kali melakukan ritual seperti ini, dan juga bagaimana kondisi korban yang selamat hingga saat ini? 30 waktu Indonesia bagian Barat, ke-11 jenazah sudah dipindahkan menuju ke Rumah Sakit Umum Dr. Subandi Jember untuk dilakukan proses identifikasi lanjutan. Memang di tempat kami mengabarkan saat ini merupakan awal ataupun tempat identifikasi awal bagi 11 korban meninggal dunia, di mana tadi tim SAR telah melakukan proses evakuasi di Pantai Payangan dan selanjutnya dibawa ke Puskesmas Ambulu Jember ini untuk dilakukan proses identifikasi dan selanjutnya akan dibawa ke Rumah Sakit Dr. Subandi dan setelah dilakukan proses identifikasi lanjutan di sana akan diserahkan kepada pihak keluarga. Informasi yang kami dapatkan dari 24 orang anggota dari Padepokan Tunggal Jati Nusantara, pimpinan Nur Hasan ini, 11 dinyatakan meninggal dunia, 3 orang lainnya mendapatkan perawatan intensif di Rumah Sakit Dr. Subandi Jember, sementara 10 sisanya dibawa ke Mapores Jember untuk dilakukan pemeriksaan awal tentunya sebagai saksi terkait dengan insiden maut, ritual maut di wilayah laut Pantai
Payangan, Jember, Jawa Timur ini. Informasi yang kami dapatkan pula nanti jika Nur Hasan ini yang saat ini sedang mendapatkan perawatan di Rumah Sakit Dr. Subandi, jika kondisinya sudah stabil akan dibawa ataupun akan diperiksa oleh pihak kepolisian Polres Jember untuk dimintai keterangan bagaimana terjadinya insiden ataupun ritual maut di Laut Pantai Mayangan ini. Sementara informasi selanjutnya yang bisa kami bagi bahwa kami tadi juga sempat berbincang dengan tim SAR Rimba Laut yang melakukan proses evakuasi maupun pencarian korban di areal Pantai Payangan tersebut yang menyatakan bahwa memang pada saat kejadian begitu di areal Pantai Payangan sendiri yang merupakan pantai ataupun laut selatan Pulau Jawa ini pada saat-saat ini kondisinya sedang terjadi cuaca ekstrim begitu. Pada saat Sabtu siang hingga Sabtu malam begitu menjelang dari komunitas Tunggal Jati Nusantara dia akan melakukan proses ritual di sana. Kondisi cuaca memang buruk, angin kencang dan juga terjadi tinggi gelombang di sana. Namun dari pihak relawan maupun dari pihak warga sudah mengingatkan kepada komunitas ini untuk tidak melakukan ritual karena kondisi cuaca di sekitar Pantai Payangan tersebut sedang tidak memungkinkan. Namun karena komunitas ini tidak mengindahkan imbauan dari relawan maupun warga, maka ritual tersebut terjadi dan sekira pukul 00.30 ataupun minggu dini hari terjadi gulungan ombak yang besar sehingga ke-20 anggota dari komunitas Tunggal Jati Nusantara ini yang sedang melakukan proses meditasi tergulung ombak dan terseret mengakibatkan 11 orang meninggal dunia, 3 lainnya harus mendapatkan perawatan intensif di Rumah Sakit Dr. Subandi Jember. Demikian untuk sementara informasi yang bisa kami bagi dari Puskesmas Ambulu Jember. Putri Viola, kembali kepada Anda di Jakarta. Baik, Rian Yudhistira, terima kasih untuk laporan Anda. Dan berikutnya kita akan langsung saja mendapatkan keterangan lebih lanjut dari AKBP Heri Purnomo selaku Kapolres Jember. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Pak Heri. Selamat malam Mbak. Baik Pak Heri. Ya, Pak Heri, memang kami pahami bahwa ketua kelompok ini juga masih mendapatkan perawatan intensif sehingga belum bisa memberikan keterangan lebih lanjut kepada pihak kepolisian. Tapi mungkin Pak Heri bisa diberikan informasi kepada kami, kepada masyarakat juga sejauh ini apa sebenarnya kelompok Tunggal Jati Nusantara ini, Pak? Dapat kami sampaikan bahwa berdasarkan pemeriksaan para saksi, kelompok ini adalah kelompok spiritual yang anggota kelompoknya ini bergabung karena berbagai macam permasalahan. Ada yang memiliki masalah keluarga, kemudian ada yang memiliki masalah secara ekonomi, ada juga yang memiliki masalah akibat ada guna-guna atau ilmu hitam. Jadi guru spiritualnya, Saudara Nur Hasan, mengaku bisa menyelesaikan segala permasalahan yang ada melalui kegiatan zikir, kemudian salah satunya ritual yang dilaksanakan di Pantai Payangan subuh tadi pagi. Baik, Pak Heri, kami ini sempat mendapatkan informasi dan kami ingin mungkin Pak Heri berkenan untuk bisa memberikan konfirmasi lebih lanjut lagi bahwa ada juga informasi yang mengabarkan bahwa ritual ini diadakan ataupun dilakukan oleh mereka ini sebagai bentuk untuk mendapatkan ilmu kanuragan. Bukan seperti itu ya Pak? Memang semua yang bergabung dalam kelompok ini memiliki tujuan atau maksud yang berbeda-beda. Namun semuanya disatukan dalam kegiatan-kegiatan zikir maupun ritual tadi yang nantinya diharapkan oleh masing-masing anggota kelompoknya itu apa yang menjadi maksud dan tujuannya itu bisa tercapai. Baik, sudah berapa lama kelompok ini berdiri Pak dan apakah memang sudah sering melakukan ritual berendam meditasi di pantai atau di laut seperti ini? Untuk keanggotaan dari kelompok ini kan bermacam-macam. Jadi ada yang sudah beberapa bulan bergabung, ada yang juga masih baru. Kami masih dalami berdasarkan keterangan saksi-saksi yang ada, dan dari 9 saksi yang rencananya akan kita lakukan pemeriksaan, saat ini baru 7 yang bisa kita lakukan pemeriksaan dan masih berjalan untuk proses pemeriksaannya. Nanti untuk hasilnya akan kita sampaikan kemudian. Baik, dari keterangan sementara Pak, apakah mungkin bisa diinfokan juga bahwa agenda pada hari itu atau agenda pada Sabtu tengah malam hingga Minggu dini hari itu apakah hanya memang berendam meditasi di laut saja atau sebenarnya jadwalnya akan ada agenda lainnya atau agenda berikutnya? Untuk ritualnya sendiri, untuk pelaksanaannya adalah mereka mandi di laut
yang tujuannya salah satunya adalah untuk mensucikan diri, kemudian mengharapkan adanya berkah yang bisa diterima dari Ratu Pantai Selatan seperti itu, Mas. Baik, Pak Heri, ini kami juga mempertanyakan bagaimana kemudian kelompok ini bisa masuk ke pantai ini pada Sabtu tengah malam atau pada Minggu dini hari. Apakah memang tidak ada orang yang berjaga di situ, Pak? Untuk pantainya sendiri memang agak jauh dari pemukiman. Di sekitar pantai memang ada salah satu juru kunci atau yang penjaga di Bukit Semboja atas nama Saudara Saladin, dan memang sudah diperingatkan sebelumnya karena memang setiap malam itu apalagi menjelang dini hari itu ombak di pantai ini cukup tinggi, bahkan tadi malam mencapai kurang lebih 4 meter untuk ombaknya. Baik, terakhir ini Pak Heri, apakah sebelumnya sudah pernah ada entah itu pribadi atau individu atau kelompok yang melakukan rutinitas ataupun juga ritual seperti itu, tapi mungkin nanti Pak kita tahan dulu, kita akan jeda sesaat lagi. Baik, pemirsa, kita akan lanjutkan perbincangan dengan AKBP Heri Purnomo selaku Kapolres Jember. Pak Heri mengulang apa yang sudah sempat saya tanyakan tadi sebelum jeda. Apakah memang sebelumnya sudah pernah ada kelompok atau mungkin individu yang melakukan ritual yang sama atau serupa di pantai tersebut, Pak? Untuk di Pantai Payangan sendiri belum pernah ada kelompok atau individu yang melakukan ritual di situ. Namun di 2018 di Pantai Paseban, Kecamatan Kencong pernah terjadi ritual, namun siang hari ya. Yang di situ adalah ritual pengobatan, kemudian ada korban 2 orang meninggal. Pantai Payangan ini apakah termasuk lokasi yang dikeramatkan, Pak, mungkin oleh warga setempat atau mungkin juga orang-orang yang datang ke sana? Untuk lokasi sendiri memang memiliki karakteristik yang cukup unik karena di situ ada beberapa bukit, kemudian ada lokasi-lokasi yang mungkin disakralkan oleh masyarakat setempat, sehingga seringkali banyak sekali masyarakat yang kemudian datang untuk melakukan ritual di tempat tersebut. Baik, selanjutnya Pak, apakah pantai ini masih dibuka untuk umum, Pak, setelah kejadian ini? Untuk pantai masih dibuka untuk umum, namun kami sudah menyiapkan tim di sana dari Polsek untuk memberikan himbauan kepada masyarakat umumnya yang berwisata di tempat tersebut. Dan memang sebenarnya di pantai ini tidak terlalu ramai untuk wisatanya, karena masyarakat lebih cenderung ke Pantai Papuma atau Pantai Watu Ulo yang ada di sebelah kanan bukit tersebut, di mana pemandangannya lebih bagus di sana dan ombaknya tidak terlalu tinggi. Baik, AKBP Heri Purnomo selaku Kapolres Jember, terima kasih sudah meluangkan waktunya, Pak, untuk bisa memberikan informasi kepada kami. Selamat malam, selamat bertugas kembali. Selamat malam, ya, Pak.